Karena untuk membuat kanun, membuat undang-undang nyo kan cuma jit baca mahali, jit baca tufa. Hana mandu burung menjit baca kitab ulama jamun rasih keginan jit buat kanun. Bukan hana insan dayah, urang dayah yang mampu. Nama yang mampu membuat undang-undang, yang mampu. Tapi dumna presentase ji. Presentase urang dayah yang mampunyo, yang mampu untuk ikut sertakan dalamnya dengan urang dayah yang lain yang jit turasnya. Iya. Yang lagi buka beta pun banyak gila. Iya. Wahai saudara so syurga, tak minta ilmu serta beramal, Demba Podcast setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Pada kesempatan yang singkat ini, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau mungkin sudah familiar di kalangan kita, di tempat mubahasah dan tempat-tempat lainnya. Beliau adalah Tunku Muhammad Syakir Anwar. Beliau adalah dosen di Mahat Ali Dayah Cetrung dan juga aktif di dalam tempat-tempat mubahasah GMDA. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup menarik yang berjudul Peran Dayah dalam Bangsa, Tanggung Jawab Besar, Kekuatan Besar. Maka untuk memulai pembahasan kali ini, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Apa kabar Tunggu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nyo kalinya Tunggu tema aja mungkin menarik dah, no? Peran Dayah dalam bangsa atau masyarakat, tanggung jawab besar, kekuatan besar. Menurut drone Tunggu yang ikun dayahnya gimana nih? Karena naik ikun dayah, naik ikun pesantren. Ya. Nyo dari pandangan Tunggu gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu dah. Dayah. Sebenarnya nyo kali padu-padu ke dalam beberapa kesempatan luntuan sendiri pernah dalam tulisan yang pernah disebarkan di putakan di media Facebook maupun lalu kan serambi salaf salah dan juga buat podcast tunggu ikut pula pernah ada bahas Ramadan awal Ramadan yang lupa jadi bagi lun tanya jita definisikan dayahnya dengan beragam definisi untuk pedamang mandum tapi juga boleh dan yang sepakat katanya urun dayah adalah dapat definisi yang beruh yang kon dayah kena di guna mane yang bahasa urun dayah kemudian di eksklusif dayahnya. Teman bagi lum pribadi lembaga tabuh haji sebagai dayahnya adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang fokus kepada kajian kitab-kitab turas yang kaji sebenarnya. Karena memang dengan fakta di lapangan kalau memang hanya tempat yang fokus kajian kepada turas. Walaupun dia lembaga kajian Islam, lembaga pendidikan Islam lain. Namun dengan tatamah kait pekunyan dengan naurung yang menetap ataupun kalong ke, jauh pada kenjak malam kan. Nyalung kiranya hanya untuk tatamah untuk bayan waqi mentang istilahnya juga untuk menjelaskan kondisi di lapangan mentang. Tapi yang fokus dari dayah kan mengkaji turas. Jadi tempat pengkajian turasnya ke yang hana terumpak tempat lain. Jadi dengan karakteristik membahas turas, mengkaji, mengembangkan turas, ini hana tempat-tempat yang pudakun walaupun gede diklaim sebagai tempat kajian Islam. Jadi dengan ta'arif yang lagian Patetakan Dayah adalah tempat yang di sinan dikaji turas, yaitu kitab klasik. Ya. Maka yang lagi yang kena lawitnya daerah yang baru-baru terbit di mana alam dayahnya mungkin hana tag fokus kenan hanya dekan dayah. Ya.
munyo memang hana fokus kepada pengkajian turas. Memang si kamu tamah keroi kain itu. Kalau kenduk daya modern. Boarding school. Ya. Kan memang kalau tamah kait. Jadi otak itu lah dayahnya ke yang fokus kepada pengkajian turas. Mungkin untuk ta refleksi bacut, dayahnya apakah yang membedakan dengan lembaga pendidikan biasa atau lembaga pendidikan umum yang lawanya? Ya secara putra kolegedanya guna menyatakan dari definitif ya beda. Kemenang kan? Beda. Cuman watatakan kepada khawas juga. Karakteristik yang memang tak dapati bak dayahnya, bahawa dayah yang pertama nilai sisi eksklusif dan inklusif. Jadi sisi eksklusifnya adalah dari segi untuk akan dijabarkan mungkin, tapi sisi eksklusifnya adalah karena segi yang pertama nilai kajiannya, fokus kajiannya. Dan memang dalam tanda kutip menutup diri, tanda kutip kan, menutup diri, dayah je dah ke menutup diri daripada kajian selain turas. Ya. Menyang kalau habis dah baca je. Yang mungkin sering dah dengar. Jadi ilmu yang ya dari eksklusivitasnya je dah kun dari seginya. Kemudian dari segi komunitas. Komunitas dayah yang mana kadangkala dalam tahap tertentunya je kemeruncing. Bahkan kemeruncing kakak lengau urun luang ngan dayah lain. Tapi yang untuk je bahasa lain. Cuman dari segi perbedaannya dengan lembaga-lembaga ataupun tempat murni Islam lain. Yang lunuk tekankan dari segi inklusifnya. Dayahnya je tabuh bandingan ji mungkin menyatakan di Cina lah tempat muna kungfu. Jadi je mandum demang. Mandumu ataupun yang sama mandumu menyambut mandumu. Ya mungkin lawit-lawitnya akhir-akhirnya karena gejala ataupun sitka terjadi bak sebahagian daerah-daerah raya karena membatasi umur karena akan mengikuti aturan puda kenje kagi ikut SPM muadalah dan seterusnya. Tapi yang inti jati diri bak daerahnya tetap terima. Andai na urun tu hajak kena gejak ber tetap terima. Anak kedua walaupun gede itu nak SPM dan seterusnya ini di daerah tersebut. Tapi yang namanya daerah memang inklusifnya hinoga ni. Yang beda dengan tempat pengkajian Islam lain. Yang sisi inklusif ji. Yang keterbukaan ji kena rat. Jadi rat segi memang tak kala rat segi inklusifnya adalah sabah yang menyamakan dayah dengan mahdarah di Mauritania dengan pudakun di Rubat di negara Yaman. Hinan mungkin sisi inklusifnya. Ya. Cuman Ilon tertarik karena ada baca-baca sejarah Hawaii bahwa segolong Aceh bersatu dengan Indonesia, pendidikan yang di Aceh memang hanya dayah. Okey. Menansyid yang di tempat-tempat selain Aceh, mesti di Jawa, bahwa dayahnya kana. Okey. Di mana di sini yang diajarkan memang ilmu turas. Handa bahasa ada lain. Dudo terjadi perubahannya sehingga hanali jitakeun gimana? Dikatakan dengan formal, dayah dikatakan non formal. Ini menurut pandangan Tengku, apakah memang tanyo ikan non formal berarti hana layak li atau malah nyen cuman pengkerdilan atau dilemahkan lembaga dayah? Okey, jadi pertanyaan dia hanya fokus kepada sisi historis je. Jadi karena kita berbicara tentang sisi historis pun itu mungkin akan dalam pertanyaan mungkin itu akan kita tilik kembali. Kemenang ke? Ya. Cuma pelabelan formal dan non formalnya lung kira hana sesuatu bak pelabelan tersebut hana sesuatu yang menurut pandangan lu untuk tak jadikan bagi kitanya urang dayah untuk merasakan yang pudakun ka inferior kitanya dengan non formal biasa mendong. Jadi bahkan bila tanya kalian klasifikasi formal dan non formalnya adalah dari sudut pandang dalam tanda kutip dalam istilah mula urang kita usul iktibar syarak, artinya iktibar pemerintah. Jadi munasib ji dalam bahasa dalam istilah urang usul fiqh berarti ji munasib. Cuman kan munasib yang iktibar di syarak. Ya, jadinya dayahnya adalah pendidikan yang memang mantang relevan. Cuman masalahnya saja adalah dia tidak formal dalam artian tidak sesuai dengan regulasi pemerintahan. Dan pemerintah pun menuju untuk melakukan regulasi tersebut dengan pegat pengakuan dan seterusnya dari baik. Cuman yang karena lewenya kan baru diakui ketika di Petamong ada yang waknya tabah. Sedangkan dengan yang
Nabak Dayah yang sendiri dengan tradisional yang Nabak Dayah, mungkin pemerintah menteng berat untuk terima menyerahkan lagi. Mungkinnya salah satu cara daripada cara untuk, karena tengok kan mungkin juga untuk dari nyolun kan lun pegah dari sudut pandang pemerintahan kan. Tapi tengok pun han dapat zero orang yang klaim tu sebagai Dr. Rigo ini kuruku. Kecuali dengan takalan bahawa kayaknya nak jadi gula. Betul. Mana mandu murun juga Dr. Rigo. Kebenaran kah? Jadi orang dari daerahnya ada contoh gua ke Usi Melu, kampung Usi Melu. Pak Kedepu le Usi Melu juga kan. Adalah orang yang nak jabut selama ini. Selama kita di kampung Usi Melu. Dari kampung jak kena. Jadi hino ke masyarakat ya perlu jaminan. Jadi mungkin hino lah kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah dengan caranya mungkin ke sebagai karena hana mandu murung pudakun jut ge lacak ke draw ke urang yang akan ge mumat dalam perkara agama kan. Kan takalan pandangan masyarakat yang lawitnya bahawa masa bak Sabah tempat dayahnya hana ijazah. Walaupun badai menyo takalan pengkajian turas cih begitu mendalam, ragu ge aja anu kenan. Sang-sang no hana masa depan. Ya. Jadi nyan belum kira nyan dari sudut pandang masyarakatnya. You know, kita posisikan rod mentang kepada orang Syik daripada wali santri. Yeah. Jadi mandu orang Syik kadang-kadang ingin gana yang gebah pendidikan yang nak jaminan. You know, karena mau tidak mau diakui ataupun tidak, ya masyarakat katanya you know memang dalam kondisi yang perlu ke agar anaknya ketika leh tempuh Sabah pendidikan berjud ke orang yang menghasilkan je ke sumber pemata pencaharian untuk berjelah. Jadi karena ke orientasi je kenan dan memang kala ke orientasi kenan. Jadi yang naik jazahnya adalah yang diperhitungkan. Adapun ke sebagai sebuah tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, nyo nomor 2. Jadi berarti dalam kriteria minta tempat patah kena persejabut ataupun patah kena persekulana ke, nyo lebih kepada presisius ijazahnya. Akreditasinya. Adapun kepada ke ilmu pengetahuan berkembang ataupun tidak pada tempatnya nyo mungkin tapi kan nomor satu. Kan yang utama kan prioritas. Terkait dengan judul pun bahawa peran dayahnya kan besar dalam masyarakat. Ya. Tapi dengan keadaan yang lagi yang rupa, apakah peran dayah menteng di dalam masyarakat? Jadi memang Buno dalam perjalanan lun cerita bak rekan-rekan lun pegah Buno. Maksudnya dengan judul yang tema yang bahasnya tinggal dalam film-film Spider-Man. Jadi dia tema kena meninggal Uncle Ben kan. Uncle Ben kena mati pigah bak Spider-Man kan. Dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Kan? Jadi peran dayah sampai detiknya menteng rayu di masyarakat. Baik peran secara kultural dalam pemerintahan nyan peran jina cuman kadar ji sagai mungkin jitanya je berbeda tu yang kita observasi sama-sama yang lun kala lilung di masyarakat mungkin berbeda dengan itu kala tapi tengok menyo takalan kepada dampak yang diberi urang dayah jenis aku masyarakat peran urang dayah di masyarakat jino ya sampai nohat mantang yang lebih rare adalah peran kultural. Dalam artian yang juga kedeng kuimum beda pegah 100%. Karena sabah-sabah tempat yang lundupu bawa ke urang dayah tapi memang hampir 100% adalah urang dayah. Khusus wilayah Aceh. Ya, di wilayah Aceh. Jadi di wilayah Acehnya memang yang juga kedeng kuimum. Kemenang ke? Urang dayah. Yang juga ke urang pedamai urang pakai urang dayah. Kemenang ke? Tuha pun urang dayah. Jadi secara kultural yang juga ke panutan masyarakat perorangan adalah urang dayah secara perorangan. Jadi yang peran dayah juga muncul dalam jino secara setiap bulan Ramadan. Dayah berusaha mendorong santri-santri kelas lanjut mungkin kelas 6, kelas 7 waktu lah untuk tampil di safari-safari, untuk imum dan seterusnya. Juga di lembaga pemerintahan di pemerintahan juga jino terbuka ruang luas dengan urang dayah yang terlibat baik di partai politiknya kan di perwakilannya karena peran secara kulturalnya dan yang mengubah masyarakat mau tidak mau gedanya dapat atau putakeun tatula bahwa adalah urang dayah yang aktif di kampung maksudnya yang majlis taklim masyarakat urban dan perdesaannya urang dayah
Mungkin dalam kota-kota rakan-rakan yang mungkin baik alumni daripada perguruan tinggi ataupun di luar negeri. Tapi yang di urban, di pinggiran kota hingga dalam kampungnya urang daya. Majlis taklim dalam Sabah kampung nak lebar majlis taklimnya urang daya isi. Jadi memang peran orang Dayak secara kultural Right. karang menyeluruh gitu. Ya. Lihat yang dari luar Dayak yang roh dalam sisinya. Betul. Cuma mio takalan dari hal yang lain, maksud peran orang Dayak di pemerintahan nyo puna Jino. Jino nah. Karayu atau Nyang nominal Kadarji. Kadarji mungkin lun pribadi mentang menganggapnya mentang di. Adapun takalan dari segi dampak mungkin kita akan lebih hubut lah. Jadi kan keikutsertaan urang daya dalam partai politik, keikutsertaan urang daya dalam putakan mengambil kebijakan, kemudian enggak mungkin lebih dit lah. Tapi ilek karena kalau lebih le ketimbang mungkin si 2 dekade yang lepas, 3 dekade yang lepas kalau lebih le urang daya Haji Nusian yang ikut tampil. New ngawai kata Jino. Ya, kalau Jino meskipun gede ente dalam kebijakannya mungkin yang keikutsertaan urang daya lebih dit. Ya, kan hana mandung cit ketika ruh dalam partai politik otomatis akan menjadi bagian daripada Dewan Perwakilan. Kemudian ketika je ke Dewan Perwakilan akan dampak kayak yang nanti kan golong dente. Ya. Ya. Jadi nalon du dengan beberapa guru senior lah. Jadi pegah le orangnya. Jino tekalan peran orang Dayak. Yot Jino watenya berarti daerah segolong bari bewap lu. Ya. Ketika dipegat kanun Aceh. Ya. Tak pegat lagi dah ayo. Yang ipegatnya kanun yang memang butuh ahli yang pakar dalam bidang agama. Tapi orang Dayak hanai peruh kena. Ya. Apakah hotel lagi nyan bahwa sisi negatif karena hana roh orang yang memang menggeluti bidangan karena mengkaji turas Ya. Ya. Pegawai kanun punya turas hana mampu. Ya. Kiban jera apa kanun. Sehingga kan terjadi kecederaan di dalam pembuatan kanun tersebut. Menurut pandangan Tengku, hal yang lagian Nyo Jino puna cara dari kalangan Dayak untuk getamong supaya bekle terjadi kata tamna. Jadi mungkin lun pegat analogi mungkin analogi ini kan merendahkan. Tapi lun pegah memang yang fakta kan. Di antaranya apa ke kanun ataupun lagi masalah LKS awai. Kemudian kan memang hana diikut sertakan. Hana diikut sertakan urang daya. Cuman yang lun kalian wadanya selain daripada mungkin ada unsur kesengajaan hana diikut urang daya tanda kutip. Hanya yang ada wallahu alam. Taruhlah memang maksud. Nah unsur kesengajaannya urusan ragun yang Allah Taala hana urusan. Teman taruhlah memang karena mungkin ketidak ada hana kapasitas bagi tayong. Kiba hana kapasitas karena untuk membuat kanun, membuat undang-undang nyo kan cuma jit baca mahali, jit baca tufa. Hana mandu burung menjit baca kitab ulama jamun rasih keginan jit buat kanun. Ya perlu ilmu lah kalau drafting. Perlu jit baca undang-undang. Baiklah tapi jit baca ile. Ya. Ya. Boleh dikombinasi. Dia ada kombinasi bukan nyelum pegabungan kan dalam asumsi bahwa nyo hana kesengajaan. Hana kesengajaan. Kemudian enggak? Bisa jadi memang hana kesengajaan. Jadi anggaplah jino hana kesengajaan. Tak asumsikan memang hana kesengajaan tidak diikut sertakan. Berarti bukan hana insan daya, urang daya yang mampu. Nama yang mampu membuat undang-undang, nah yang mampu. Tapi dumna presentase uji. Presentase urang daya yang mampunya, yang mampu untuk diikut sertakan dalamnya dengan urang daya yang lain yang turasnya. Iya. Yang lagi buka beta banyak ile. Iya. Maka melihat dari sisi yang tabah dari Munoka bahwa memang peran daya artinya urang yang dalam daya yang mengkaji turas di dalam masyarakat memang sangat berpengaruh. Di dalam pemerintahan mungkin kadaji lebih hubut. Ya. Tapi menyatakan lelaweknya mungkin lumayan meningkat dibanding Anton Awai. Menyatakan dengan zaman Jino, Dayak kan dihadapkan dengan dilema, yaitu modernisasi. Ini kan dah bahas modernisasi, tapi Dayak pada zaman Uronyo dihadapkan dengan dilema untuk memodernisasikan Dayak. Menyutanya pegah agama Islam itu kan relevan. Dayak artinya bisa menyesuaikan dengan zaman. Maksud tapi modernisasi agama. Yang kiban cara yang han diplung dari yang gepeduk le ulama Dayak awai.
Jadi kan tanya nyan pembahasan modernisasi sebenarnya menurut Lun. Menurut Lun adalah pembahasan yang seksis dalam artian memang menarik untuk dah bahas, untuk cakap kan. Cuman sebelum takalan berhadapannya dayah dengan sebuah isu lain. Kemudian dayah dengan modernisasi. Tapu mukabalah, tapu versus ataupun ada tapu versus tanda perkahwin antara dua buah entitas, bisa dikatakan modernitasnya sebuah entitas. Tapi jino payah takalan dia tak kalau dalam milih. Tak kalau dalam milih. Mungkin sih memang kamu modern dayahnya. Jadi tanya kan hana pernah dilakukan evaluasi. Ya, Mbak. Tanya pernahkah dayahnya sebagai sebuah lembaga lembaga pendidikan yang mengkaji turas. Pernahkah dayah melakukan evaluasi? Rapat evaluasi rapat evaluasi mungkin bulanan rapat evaluasi. Tapi apakah dayah pernah melakukan evaluasi diri? Melihat betapa dampak efektivitas dayah. Baik dari segi lagi pernah Lun sampaikan Ramadan kau ikut dewan gurunya, kurikulumnya, keberhasilan kurikulumnya terhadap santri yang diajarkan, dumna target yang true, dan keberhasilan santri yang tamang dan yang tebit. Istilah haji dayahnya mungkin terkenal awal zaman ke zaman bahwa urang zaman mungkin beta pegah dari zaman ke zaman, dari zaman urang gejak dayah berarti dari bro ke god. Gak akhlak. Jadi jino dayah pukul mental lagi kan. Atau jangan-jangan jino dayah gitu jino adalah trash in trash out. Urang to beat bro, urang tamang bro, dak dibit bro. Ya, jadi jino segolom apakah dayah jino perlu modernisasi dalam berbagai macam aspeknya. Pendidikannya kan, sanitasinya bahkan kan, bangunannya, cara dayahnya dalam melakukan pendidikannya. Jadi jino apakah dayah sejauhnya apakah dayah sudah mencapai maksud-maksud dan tujuannya? Jadi visi misi bisa jadi visi misi, bisa jadi semangat bersama dayah, spirit yang tak dapat tiba dayahnya. You know, okey lah. Kita berbicara tentang modern. Kita lanjutkan tu. Andai, maksudnya lagi yang tunggu dan yang banyak, kita lanjutkan. Apakah dayahnya ketika berhadapan dengan modernitas? Dan yang mana Islamnya relevan dengan semua zaman kemenang kan? Dia dah bahasnya. Padahal urung dayah jina yang mantang fikir dalam benak sebahagian tanya-tanya tungku di dayah-dayah. Wow gampang buka dayah boleh hendak mi amda serkah. Nya kipang modernitasnya. Modernisasi putra yang model. Dari phone blow tanah ke open donasi. Nyok modernitas. Nya modern apa bang? Kemenang tak? Pun buka dia ka open donasi gila. Hai pegak bangunan open donasi. Hana so serkah kirim nak mi jalan patai. Ya, jadi jino bajo dah. Mungkin ini pajak ini bulan depan. Ini hibiru tajak bunga kak. Ka tengkum sangkut kopiah ngentong bro. Kena ngentong bro Ayah dah jangan pilih. Ya, jadi bak kita tak bahas tentang modernisasi. Sedangkan manteng le dayah-dayah jino yang mantang terkooptasi dengan perkataan jahiliah. Ya, hai Nabi getam lagi. Urang gatin giu sabar. Urang kaya giu jo. Tangan di atas lebih baik. Ya. Terus tanya phone yang mulai. Hai memang bukan berarti kita pegah lagi bahwa open donasinya adalah sesuatu yang buruk. Tidak. Nah yang god dengan sebabnya ni god itu pu bahwa nyu dapat beramal. Nah lagi nyan. Cuma biasa manteng lah dah buka sebar flyer biasa. Demam yo katruk tingkat jak ngamontom dah serkah. Kayin bio. Ya nyan nah itu apa modern ya. Di menyudah pegamenan bahwa jangan kita bicarakan dulu modernisasi. Pertanyaannya apakah dayah-dayahnya siap untuk modernisasi? Iya. Jadi juga kan modernnya kan okey dah kita berbicara tentang modern. Modernnya puatra. Modernisasinya kan. Ia adalah sebuah ideologi. Ya. Yang pertama ini cuma sebagai sebuah ideologi ya yang berawal daripada alam pikir. Lah mulai phone dalam artian tanya tak berpikir sesuai dengan zaman. Yang adalah tanya modern. Meskipun gede pakaian tanya mungkin pakaian ala urun abad ke-16 lah. Meskipun gede gaya gitu bacaan gitu mungkin lah bacaan abad ke-5 Hijriah. Tapi ketika tanya berpikir searah dengan zaman. Yang tanya modern, yang dalam perhitungan lu. Dalam perhitungan pribadinya bukanlah modernnya ketika lagi tanya mesti bak deh hanya riun ka gantongan lift.
Bila memang bak Kan daya-daya pakaian je modern. Iya. Tapi HP pemikiran je HP keluar terbaru mesti Dewan Guru Bandung tu kan. Buat je mesti ka pakai panel flatnya kan FD dan suka nyan pukul ka modern tak kalan delay cara semiki. Berarti modernisasi yang dimaksud adalah pembaruan pemikiran. Dari pemikiran, bermula dari pemikiran. Berawal dari pemikiran. Bukan pakaian nilai berarti. Bukan dengan dan memangnya kan cuma tanya menteng kan. Ada masyarakat secara umumnya yang menganggap ketika anggap negara modern kan arahkan ke barat. Ketika kalian di baratnya adalah hal-hal yang Modern. yang berkilau, yang musuh bipnya ka modern. Asal kamu bip ka modern. Tapi kan menan yang kita inginkan. Apalagi ketika ada berhadapkan dengan daya. Nah, ketika ada dan bahwa daya, apakah ketika daya berhadapan dengan modernisasi, baik dalam tanggung jawabnya, perannya di masyarakat, daya sudah modern atau tidak? Kebalik lihat tak evaluasi dia. Karena waktu kita kena evaluasinya, baiknya konotasi kiman cara ada evaluasi baiknya konotasi negatif. Karena ketika ada kena evaluasi, sebahagian orang menuju kepada akan ada perubahan. Padahal tidak selalu ketika evaluasi harus terjadi perubahan. Jadi evaluasi kurikulum berarti pada ubah kitab belum mana golem dente. Golem dente bisa jadi perubahan. Tak evaluasi kinerja guru belum tentu dengan leh tak evaluasi tak peduli gurunya. Tak nonaktifkan ya tidak. Jadi ketika ada pegah evaluasi jenis daya. Baik peran kita yang lagi cerita pun. Nah, tanggung jawab kita apakah sudah selesai tanggung jawab daya? Sejauh mana daya menunaikan tanggung jawabnya? Baik kepada santrinya, kepada masyarakatnya. Kemudian lagi peran pun udah pegah kan. Peran kita kepada santri di daerah-daerah gelagat kali gelagat sih memang fakta di kejadian kan. Kali gejala berarti gejala yang kita nak pegah gejala berarti mungkin 10 tahun ke lepas. Nah, jadi mio sih memang takalan di daerah-daerah yang rata-rata daerah-daerah raya, daerah-daerah ubud, daerah sedang so kan. Mio yang tamang adalah musuh santri je adalah umur belasan tahun. Tamat SD. Yang adalah kebanyakan. Kebanyakan tamat SD setiap tahunnya ada buka pendaftaran yang tamang kebanyakan SD. Sama dengan anak SD-nya tamat SD tamang umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Pendidikan 6 tahun di daerah. Kemudian kelas 7. Kelas 7 berarti baru umur 6 tahun, 12, 18 tahun. 18 tahun, tahun ke-8, tahun ke-2 pun tahun ke-8 kajik ke Dewan Guru. Nah, jadi yang jik ke Dewan Guru je bukanlah kan lagi orang yang jik ke Dewan Guru je yang jabut jamu umur 20. Tamai SMA. Ya. Jadi takalan untuk takalan kepada kenyataan di lapangan jenuh. Apakah ditanya jenuh di daerah ini? Ketika urang-urang yang teruk daya urang umur muda, umur yang memang mantang banyak. Golem balik di daerah. Apakah kurikulumnya masih cocok? Ya, karena kurikulum masa Abu yang mulia Abu Tumim dalam hadis Abu Labuh Haji. Yang mana ada kejabut kau umur 20-an. Dan kejak dengan semangat jabut. Sedangkan awaknya kan dengan semangat jabut. Karena umur 12 yang aman. Dalam 80 huruf santri barunya, dalam 100 huruf santri barunya mungkin yang memang semangat jabut. Ba umur dumna ya cuma 20%. Ataupun 15%, 15 huruf saja. Mana ramai. Ya, yang lain mantang mantang hai umur 12. Mantang lagi umur 12 lain. Jadi apakah kalian kepada kurikulumnya? Cara pendidikannya di daerah, cara semubut. Apakah jinojut dah semubut kurang yang 12 tahun yang mungkin ketika jiglah lahir ataupun laput baru umur 15 tahun. Ya. Apakah jut sama tersampaikan ilmu dengan tersampaikan kurang jamun? Yang ke yang perlu modernisasi. Jadi modernisasi yang dimaksud ini dimula dari pemikiran, Ya. olehnya tak evaluasi, Ya. tak kalah dengan keadaan yang perlu dimodernisasi. Ya, kurang lebih haji menan. Ya. Mungkin jut awali dengan tak evaluasi dile. Okay. Kan tak evaluasi dile. Ya, setelah tak evaluasi, setelahnya ke baru tanya untuk kita tentukan kan apakah yang perlu modernitas ataupun hal-hal yang klasik yang perlu dipertahankan. Enggak tengku. Berarti ini memang pembahasan modernisasi kan sebagian yang memang anti, sebagian yang memang suka dan
nah yang memang netral. Namun sebelum kita lanjutkan, baik pemirsa sekalian, sebelum kita lanjutkan, maka Be Ile Nijak Saho, jangan kemana-mana dulu, tetap di DMDH TV setelah periwara berikut ini. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krunggeku. Tempatnya asik buat santai saja. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Mas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, kualitas tetap nomor 1. Hana pernah darungkan li. Toko Mas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krunggeku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program podcast yang bertajuk Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru, Nambah Ilmu. Baik, para sahabat DMDH TV yang masih setia, tadi sudah kita bahas yaitu tentang modernisasi. Jadi yang dikatakan modernisasi bukanlah pembaharuan fasilitasnya, bukan pembaharuan pakaiannya dan lain sebagainya. Tapi modernisasi yang dimaksud adalah dimula dari berpikir, membarukan ideologi pemikiran, lalu dilihat kepada realita apakah sudah patut untuk diubah atau belum. Baik, kita masih bersama dengan Tengku Syakir. Jadi gue Buno tena pegah modernisasi bahwa yang diubah bukanlah tempat atau fasilitas dan lain-lain. Yang lengkap mana-mana.
Tapi yang dikemodernisasi adalah ideologi ji, pemikiran ji. Menyatakan cocok untuk dah ubah. Yang memang golom cocok berarti tak sesuaikan mentang dengan keadaan yang nawatinya. Maka masa dalam halnya tanggungjawab daya kan cukup raya dalam hal untuk modernisasinya. Arti perlu ke evaluasi le daya untuk gekalan apakah berhasil target daya huronyo ataupun golom. Apakah mantang relevan ataupun hanale. Maka untuk menjaga tradisi keilmuan klasik yang di dalam daya dihadapkan dengan modernisasi yang zaman jino, daya patah keambil peran untuk gesikapi keadaan jino. Okey. Jadi dia tak tahu lem Mbak Dida ya, dalam artian untuk menjawab bahawa peran teh yang pegang di daya jino. Maksud andai daya ingin tamang dalam gelanggang, nanti pak posisi tu, benar ke? Kita lah ada. Ya. Jadi lun bayangan utama je le sebelum dah pegah pada posisi yang akan diambil hidayah. Jadi bukan sebuah kemestian ni pun. Bukanlah sebuah perkara yang niscaya yang mesti bahawa dayahnya harus mengambil peran ni poinan. Di peran dayah yang paling utama ialah puatra pun. Peran dayah sendiri dua. Peran dayah untuk internal, untuk kita sendiri di dayah, dan peran untuk masyarakat. Yang mana menyangkut dengan modernisasi yang putakan pekenyan dayah ingin mengambil peran ataupun tidak, nyan dia tak sesuaikan. Jadi peran dayah jino untuk santri, peran dayah apakah sudah mencapai tujuan? Peran jino ka sempurna terlaksanakan. Jadinya peran hino di internal tanya daya ini. Nah pada uro ataupun pada minggu yang kau ikut, lo angkat story kecil-kecilan WhatsApp lo bahawa uronya lagi tanya le kitab yang hana tamah di daya. Memang fakta. jadi belanya payah terpertanyakan ni tanya. Bele tak pegah modern tanya mengkelasing haru. Kalau maksudnya andai kata jino anggaplah nasabah dayah. Anggaplah nasabah dayah jino. Yang mana yang dayahnya bunuh adalah untuk pengkajian kitab turas. Okey. Kadruk santri badayahnya. Truk santri bahasa dayah tersebut dalam jumlah yang beliau dah kun serta 200 orang. Serta 200 orang santri ketika jino na kurikulum dayah yang dibebankan untuk diajarkan di dayah tersebut. Peran dayah puatra ini adalah agar santri tersebut memahami kitab-kitab yang dijadikan kurikulum. Kemudian kitab-kitab yang dijadikan kurikulum tersebut, sayangnya bak dayah yang tengah tabuh contoh mesti andai dayah lagi rupanya yang tak anggap dayah tersebut. Cuma yang khatamkan mesti watai kelas-kelas awal, kelas 1, kelas 2, kelas le. Nyampung kelas le nalun dengar sebahagian bak dayahnya lu pegang tu bak dayah yang tengah terpegangnya. Lagi contoh kitab Kailani. Kitab dasar dalam ilmu saraf. Hana khatam. Kitab Salih Sulman Dekhal. Jadinya bagi lu peran dayah yang ditinggalkan. Menyutanya tajak rahup ke bak modernisasi lah kita nak modernisasi dayah. Nyo perannya gimana? Ya, jadi kan okey. Kitab di kelas atas sika jarum jojo. Cuman karena nalan pancing ketika lu pegah ketika di story lain lu pegah hana so tanggap orang tanggap cuman persetujuan hana so sanggah lah gol pegah nya menakutkan lu ketika hana so sanggah mungkin lu sanggah hello macam cuma maksudnya mana sebelum sanggah hero lu pegah urung sanggah ciru baji ketika lu pegah hana so sanggah karena urung sanggah sebelum sanggah hero mungkin sabah ada sanggahan. Jadi aku sanggah bahawa tidak semua kitab perlu untuk dikhatam. Ya, mangkat setuju ulun. Lembaga kan? Setuju ulun. Hana mandung kitab perlu untuk tak khatam. Memang betul. Dalam buku How to Read dipegah pun dibagi bahawa buku nak lepas macam. Buku untuk understanding, buku untuk information, untuk informasi dan untuk entertainment, untuk hiburan. Novel-novel mesti. Dan salah halun dalam kitab Turas Tengah pun nasi yang bagi lagi rupa. Bahkan dalam salah sebuah pengajian Syarif Hatim Al-Auni pun lagi yang cukup pegah.
bahawa ya kitab ya nak lewat macam. Nah untuk ilmu kan, nah untuk sekedar maklumat, nah sekarang untuk tarfih, untuk hiburan. Hanaknya hanya diperdebatkan. Nah kitab-kitab yang tidak perlu dikhatamkan. Nah kitab mutalaah macam dia. Kitab yang memang jilid-jilid memang rayu-rayu. Syarah Mu'adham. Ya. Itu berman. Nah, jino mesti tak andaikan lagi tengok dayah yang tengok asumsi kamu nona puno dayahnya. Dijadikan kurikulum lah kitab-kitab yang secara garis besar mesti sabar dengan dayah lain mesti. Sebab ketika kelas ketika kelas 4, ketika kelas 5, kelas 6 kitab fikih hiji yang talibin kitab tahrir. Ya, makan. Nah, khatamnya kitabnya. Ya kan? Jadi fokus gudanya terkadang kepada kitab yang dikhatamkannya berarti terlihat bahawa dayah tersebut fokusnya adalah ke fikih. Bahawa le kitab-kitab fikih yang tamat. Dikejar dengan cara apapun dikejar. Tapi mio kitab-kitab alat ya, ketinggai. Mukadimah lewat. Ya, jadi buat mukadimah lewat. Kitab tafsir. Yang lu sayangkan dah ni kitab tafsir kita yang buat dayah-dayah yang. Kupu dari belau bak santri bawah jilid kitab Hasyiah Sawi. Bila ente baca cuma jilid pertama dan jilid 3. Juz pun. Ya. Bahkan juz punnya pun hataman tu. Ya, bahkan hantar pegat ya program kemudian buat tafsir juz amma menda. Oh mangat tak ada orang santri beliau kitab kerana beliau kitab nak berkah. Yang perlu dipertanyakan kembali ya. Ya, maksudnya ketika jino takalan di lapangan nah kitab-kitab yang hana khatam baik taplung kepada masalah keberkahan dile. Ya, jadi jino nah kitab-kitab yang perlu santrinya mengetahui taswir masailnya. Nah ilmu mesti lagi mantiq. Yang taswir masail baik madinya, surinya, mantiq suarinya. Mantiq suarinya wujud, mantiqnya wujud. Usul fiqh, gaya usul. Dah dengar-dengar bak dayah bergaya usul. Kan nak kemenan. Tapi nya terbukti di lapangan bahawa hana tamat tu. Jadi bila hana tamat, bila modal kita nya jamun sekolah, andai kata bak dayah yang tengok asumsi kamu no ketika kelas 3 adalah nafahat. Gebut Hasyiah Nafahat, bukan Nafahat pun dibaca, tapi Syarah Jalal Mahalli. Syarah Jalal Mahalli kebaca sagai. Kemudian nanti ketika selanjutnya hidayahnya mungkin hana lagi kan. Nah lu dengar ini nak terjadi perubahan awal. Tapi nak dayah-dayah yang lagi berubah pun nampak dayah yang tak asumsikan nanya adalah waktu ketika setelah Jalal Mahalli kebaca Lataif Isyarat. Dan ada putihnya atas Sa'lam. Atas Sa'lam lagi dia ikut. Jadi hanala penambahan. Namun penambahan jipat ketika anda kedih bak Ghayatul Usul. Namun sayangnya cuma mukadimah sagai kebaca. Ataupun gue bagi bak ujung siapa yang santri yang bunuh dalam tanda kutip tanya bunuh adalah santri yang teruk bagetnya adalah santri-santri muda yang manteng ya. Belia umum. Ya, umur sangat belia. Jadi nyo santri-santri handi rempek rasa dan handi tupu masail dalam ilmu usul. Juga dalam balaghah. Jadi hina aku makanya peran getanyo dayah, peran dak getanyo dayah mungkin beta paksakan dengan peran getanyo dayah. Peran dayah harus yang pertama dia difokuskan selain dengan modernisasi dan seterusnya adalah perannya adalah sebelum peran kepada masyarakat bahkan bukan berbicara tentang modernisasi bahkan sebelum peran ke masyarakat lah peran diri sendiri ya menan okey gimana enggak nah orang pegang beda pegang bak tu jadi nah orang pegang mana nah tempat-tempat yang gefokuskan ke khatam tapi lebih kepada tahqiq dan pendalaman. Nah walaupun ada ceng tu bla 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 lah. Tapi orang sebagian yang sanggahnya pada takalan pada burn tu masa limang buah baris yang sagai bi geplah masa pertama mandu beja. Sehingga gara-garanya ipajo wate ba akhir hantamat kita. Bahkan mukadimah nak lewat. Nah sebahagian kalangan tu ada kalah han khatamian penyebab kan pertama draw ke hanak mumbut je menji. Yang kedua ada draw ke ingin kena pelewat meten bacut karena mesti gemulang kero ya yang kedepannya jauh pihak duit luar kadang-kadang. Ya, yang menurut aku gimana? Karena kan hana rencana khatam tapi nak kendala yang lagi rupa. Ya, jadi jinom yo setuju gudanya bahawa naik hana khatam tu. Jadi setuju kan? Setuju. Cuma sebab jipu. Ya, jadi kan sanggahan berarti kan. Lo anggapnya bukanlah sanggahan. Tapi guna pula alasan. Alasan bahkan hana khatam. Nah, alasan yang god. Nah, alasan yang hanya ke alasan. Kemenang kan? Okey, tentang tafkik ibarat bunuh, tentang pelah ibarat. Tentang penting. Penting dia tafkik ibarat penting. Jadi cuma berdepu bahawa ketika tabut kitab Ghayatul Usul, ketika tabut kitab Syarah Jawahirul Maknun. Yang pertama kitabnya adalah kitab kelas tinggi. Yang kitab adalah kitab pertengahan, kitab mutawasit.
Karena dia ada raya usul jadi tak mendak kita usul yang kelas tinggi. Dia ada syarah putakan Jawhar Maknun masa. Nah, mentang syarah Mukhtasar Ma'ani, ada Sa'duni Taftazani. Jadi dan Mutawal dan seterusnya lain-lain. Bahkan kita terus Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani ke dia. Jadi maksud lun tafkik ibarat penting untuk doa kibancara para ulama. Kepahami kalam orang awal untuk tulisnya empat betul, ketemu. untuk aplikasikan ilmu-ilmu lain penting cuman hanjut di pabeh hotel Dah sampai trip China. kagadah daripada tujuan bunuh kan jino bayangkan kero li para ulama di awal-awal kitab semenjak mungkin ulama-ulama mutakhirin kan berat harga anggap penting pembahasan dengan mabadi asyarah. Untuk agar katanya ketika datang malam ini ala basirah. Berarti gat datang puata tujuan dan seterusnya. Taswir masail tatu pupu masalah dalam ilmu nyo tak kalah penting daripada tafkikul ibarah. Lagi urang jak lah rimba tadi. Ya. Oh. Ya. Jadi pemetaan je lah kana. Nah, ketika jino tafkikul ibarah kesempatan tanya pada hai je dapat terpergunakan untuk terpegah masalah secara habis. Nyan hinan tafkir ibarah ada masalah. Maka nak sebahagian orang mesti lagi tangkap kembali mesti lagi contoh Ghayatul Usul. Untuk memberikan tafsir masail kepada orang but, legura yang menjanjikan ke pubut buat lalu bul usul lagi pubut. Pubut lu bul usul jelas sampai selesai. Ematan je. Kemudian tu tahu lah maksud. Bersyarah dah. Tabut syarah dah mah. Nya hinan ya silakan. Dan yang akan ipajuh hotel yang trip. Beradre. Ya, dan memang harus di jalan ilmu yang menan. Maka dalam akhilan tanalan ilma illa bisitatin kan di antara aja adalah sabar kan tulus zaman kan. Jadi tulus zamannya memang ada kemestian dalam tuntut ilmu. Ya, sedangkan dia tak paksakan kibancara dalam waktu 6 tahun berselesai. Kan tak karat bumenan karena ketika lah 7 lagi kita sampaikan lagi pernah sampaikan bab podcast awal kan. Jadi memang orang untuk kagadah minat. Tinggal secret 2 sagai ke menan. Jadi yang pertama dia alasan terpegah apa sebab hantaman di antaranya adalah sebab tahqiqul ibarat untuk tafkik ibarat untuk pelah ibarat. Okey yang bulgot tapi ya hanya di pabeh hotel nan. Ya, adapun alasan-alasan lainnya yang ke peran dayah ini ke tugas dayah sebenarnya kan. Ketika tanya jeno mengikut istilah pemerintahan meritokrasi. Dalam artian tajuk kurang yang layak, yang jut. Betul kan? Tapi tanya kan menan jeno. Yang pertama dia karena metode tanya dayah ini adalah tak anggap yang li siro gurenya mampu mandum hingga yang terbebankan boh 5 buah kitab. Mandu kitab kena. Ya. Jadi pada agaknya mungkin yang mampu semubut cuma sebahagiannya dan yang hanaib. Hanaib yang jut semubut sebahagian kitab, hanjut sebahagiannya hanaib. Paib hinan hana masalah. Lu hanjut langsung mantek. Ya, biasa mendang. Ditekan oleh kurikulum mesti. Nah, jino berarti pihak dayah lah. Dayah lah yang memiliki kuasa hino. Dayah lah yang memiliki peran hino untuk bahawa getayang lah bak orang yang kena semubutnya. Ne tempo buat puhan iron kitab dasukiyong. Jut puhan. Jut ne puhan. Ya, ban. Jadi tanya pun yang kena jatah tayang salun kira hana hek untuk jawab. Ilung han mampu kitab yang. Selesai. Tajuk kurang yang jut. Jadi jubah orang yang jut. Mbak Jino kan ilon dalam 10 tahun kau likut 2006 lah. Nah sabah daya rayu di Aceh. Kemudian ketika Mbak Sabah Hotel jadi kupino di Kurung Kuku. 2006 lah ya. Gue cerita lagi ketika agaknya ada yang lah enam urungnya. Ceritakan Mbak Long bahawa agaknya nak pernah dalam Sabah Hotel dalam Sabah kesempatan 3 minggu. Nah gure ganto lokal, gure ganto. Memang hana baca kita cerita bola tok dalam 3 minggu. Nyan dah rupa tak fikir kabeh dalam artian puka selesai tahunnya rupanya hana mantan berulang kejadian yang sama. Ya bantanya gure momok gure kantornya memang kabahaya tak di daerah. Hek tamita. Hek minta gure kantor tak nak jak tak nak musuh memang na agenda siat musuh. Nah sabab kesempatan payah tajak. Minta gure kantor yang hek tak. Ya ban olian karena gure kantor tapi kahai tim baca kitab. Kahai baca kitab. Ya kai cerita. Belum terpegah kejadian-kejadian lain yang membuat di antara sebab-sebab je terpegah penuh. Jadi peran dayah jeno selain daripada sebelum terjawab lagi pertanyaan bunuh bahawa tentang modernisasi, tentang peran kepada masyarakat. Peran dayah kepada santrinya gimana? Tinan le suara mulai.
Ya, maksudnya untuk tak angkat sebagai sebuah diskusi dan sebuah diskursus yang diperbincangkan oleh urung dayahnya adalah kiban tayong jinoka. Kan memang bele ta pegaji di le jino. Tayong dayah peran yang sangat utama bagi kita adalah pendalaman turas. Ya. Untuk tak gali kembali kitab-kitab para ulama. Untuk tak pahami. Perannya apakah sudah dikerjakan? Apakah sudah sempurna? Seberapa jauh efektivitasnya? Baru udah bicara peran dayah kepada masyarakatnya, yang mana cukup raya untuk tanggung jawab bahkan kepada bangsa. Bahkan kepada bangsa, bahkan untuk ibantah terhadapi modernitas dan seterusnya. Jadi kiranya adalah yang sangat urgen. Karena pijakan urang dayah segala ngudibik luar, pijakan segala urang dayah berjumpa dengan isme-isme modern lainnya. Ya. Ini pijakan utama. Baik. Man melihat bahwa kekuatan dayah seperti itu. Memang dayah punya masa punya kekuatan yang besar untuk mengontrol Nyan Mandum. Ya. Mesti menurut nunggu kalian putra yang menjadi mane sehingga untuk selesaikan atayan jino mede. Peran terhadap santri ataupun santri di luar. Sekolah tak mau buat masyarakat jadi. Yang pertama terhadap ile kanyaman. Nyaman ngatain kanan. Nyaman ngatain kana. Manjut. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kanyaman Tapi sebagai amanah keilmuan harus benar perubahan. Jadi ya terpegang mana je bahasa Aceh terpegang kan tu ya rakan-rakan yang mungkin di luar Aceh mungkin hanya gedepu kah. Tapi yang peran utama getanya pakan hana yang menghalangi daripada perubahannya yang leung kalian adalah halangan je muncul yang pertama dari pihak internal dayah sendiri kan. Internal dayah karena pihak eksternal tayong hana sauruh dayah. Dalam artian tayong hana pihak dari luar yang gejak evaluasi tip-tip dayahnya hana. Sekali lagi sekolah. Ya, pihak sekolah mentuk karena yang supervisi mungkin dari ke dinas dari seterusnya. Tayong dayah hana. Tayong memang murni draw di dayah, swadaya draw di dayah dan segala macam but draw di dayah. Bahkan terubah kurikulum. Maka lembaga bahwa tanya yang penting kurikulum draw tu. Yang imamah piro tu. Jadi ketika tak sadarinya hana tanah ubah. Tanya hana tertijut terun. Maksud no? Dumna dah yang nak khatam jala syarah tunggu jala terhadap minhajul talibin. Hana. Okey. Maksud hana tak berkah. Dan yang mungkin tak kategorikan kitab yang tidak perlu dikhatamkan. Tak asumsikan menan. Asumsikan menan jule. Baik tak tupan dia kan. Tak asumsikan syarah Tengku Jalal terhadap Minhajul Talibin bukanlah kitab yang perlu dikhatamkan. Jadi perlu pendalaman. Ya, okey. Tapi kitab-kitab lain kan hanya menan. Sudah teryanah. Jadi Minhajul Talibin hanya menan. Karena yang khatam. Jadi yang gak tingat santri katanya adalah tentang bab ibadat. Karena yang akan terus berjumpa dari Bajuri, dari Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Ba' Tahrir, yang ibadat tetap irasa haji. Makanya masa pembahasan fikih minyak santri tarabah memang kebiasaan mentang pembahasan di bab jamaahnya, puasanya. Ya. Pada pembahasan muamalah. Ya, jadi ketika muamalah bab kitab-kitab rayunya rayuk tu. Ketika jika bosan dengan baik ataupun karena kesibukan menghalangi kala kehalangan untuk semua but untuk but nyahino kengka hang merumput rasa. Nah, padahal lagi katanya jenon nak baklum pribadi long kala nak buat opsi. Opsi katanya memang baik takkan ubah penyesuaian lagi bahasa pemerintah laju. Diamankan. Kemudian kan? Jadi dia pakai bahasa penyesuaian. Yang pertama dileka hana tafkik ibarat dan hana tahqiq ibarat, maksudnya memang untuk pemahaman ibarat yang masail bung fomendu. Jadi memang ba'dayahnya yang syarah Tengku Jalal Mahalli terhadap Minhajul Talibin hana mampu untuk diserap di santri Bandung, bahkan handa turun mesti bak Manhajul Tullab Syekh Zakaria Al-Ansari, bahkan bak Umdatus Salik Mbak Ibn Naqib Al-Misri dapat turun. Jadi tak sesuaikan dengan awaknya bunuh karena kondisi santri. Kita ada kondisi santri yang
Pertama muda belia, yang kedua ketika akhir tahun ke-6 awaknya baru umur tengah bertuh-bertuhnya, tengah umur 18, tengah pancat-pancat dengan. Mantang semangat. Ya, bagi cik memang tengah timah bulan rebung tu. Maka ubina bulan tengah timah mandum. Puy anda pancing bagai Ya, jadi dan fokus kam melemah. Kiban ham melemah. Ada kala distraksi, ada kala dengan game. Ya. Ke afiliasi. Content creator. Ya, content creator. Tak, nya konten nak fokuskan kata nak sorot bahawanya adalah but salah ile. Tapi dia nak begah distraksi makin jai. Ketika tu bagi kita rayunya. Maka yang pertama delay yang lung kira yang pertama tak sesuaikan. Tak sesuaikan. Yang kedua payah buta tujut begah bahawa harus ada yang spesialisasi dalam artian hana mandum urang payah berjudempu. Berarti hana mandum urang berkuasainya. Hana mandum urang bujut bandum ilmai. Ya, bandang urang yang memang agaknya kena dalami usul fiqh, ya ahlan wa sahlan. Ya, dayah memfasilitasi. Nya untuk kuasai mandum mungkin memang Perlewat yang trip. dan dit urang yang mungkin menang. Ya, nafah perlai berpanjang. Sebab air laut memang dalam dah. Berarti masa lu ingat lu bahawa almarhum Abuya Mudawani, beliau bahkan nasabah tempat pengajian yang nanti Bustanul Muhaqqiqin. Ya. Di mana ini kepuput kan memang jadikan pembahasannya ke tingkat doktor profesor pembahasan di tingkat tinggi. Ya. Tanya mungkin taik kenan. Berarti kan tanya melihat dari keadaan watenya dengan keadaan uronya menurun. Kan ju. Ya kiban cara tak evaluasi supaya dayanya bisa mencapai target tersebut lah, minimal Bustanul Muhaqqiqin lahir ke di daerah-daerah tanya. Jadi cerita tentang Bustanul Muhaqqiqin mana mungkin mungkin tak kesampingkannya je. Okay. Dalam artian mana lemah. Memang nak tengok ni kisah aku pegah bahawa Sayyidina Abu Bakar getren sabuh tingkat daripada anak riun dalam bidang. Mimbar khutbah. Terus Sayyidina Umar getren tengok daripada Abu Bakar. Terus Sayyidina Uthman juga tu kedelam kerana tak terjadi pada aku dano. Menang kah? Ya. Jadi memang tanya yang duduk-duduknya selalu tidak memantaskan dirilah. Kau menang kah? Ya, selalu tidak pantaskan diri. Tapi tak kata nazar daripada pemantangnya nilai. Pukehnya Bustanul Muhaqqiqin, Bustanul Mudaqiqin dan selainnya. Zalika fadlullah yu'ti ma yasha. Jadi karena Allah Taala tak nak dam. Jadi ketika long mampu long msulung takat draw long sang miuna long bak zaman Abu Yam Dawali. Sang mampu long but bale Bustanul Muhaqqiqin. Tapi hal untuk bahawa ketika ana urang di samping long murid long adik long ada rakan-rakan long lain yang gerasakan draw sampai bak balik ataupun bahkan lebih aja ke mufti dan seterusnya bagi lo yang ada masalah. Jadi mungkin saja bak orang yang melebihi Buya Mudawali mungkin silakan beda tu. Okey, hana tu. Taman yang tanya pegah bunuh kita adalah dari arah mana tanya mulai evaluasi betul kan? Tanya evaluasikan yang ke daripada draw tu takalan beda kun GO dile yang kitab yang kali dapat ke sebagai kurikulum tu. Memang naik hana nak khatamkan. Pu sebab letakalan. Pu memang sebab kita yang di dayah ini gara-gara hana urang baca. Ataupun kenyan rupanya sebab je. Kalau kaya cerita pun berarti sebab je lah gara-gara tafkir kulen barat trip-trip tahan. Berarti menyonyan kata depu puatra sebab je. Nyo mungkin belum kira solusi kamu dah. Di antaranya mesti ada depu bahawa sebab je lah kerana hana orang baca. Dia hana orang sembut. Berarti pakai hana orang sembutnya karena hana orang yang jut. Dan yang jut tak kalan orang dari luar. Orang pada hal lain. Untuk undang yang ahli dari luar. Ya, untuk tim sembut. Mengudip ilmiahnya pada hal itu. Sebagian tempat anti mana? Ya, kan. Yang ke berarti dia kan hana siap kan untuk berubah. Untuk maju. Ya. Tengok tak tepung selagi hino. Bahkan beilai tak pegah urin samping dari jauh tengok tak kalan dari bandana Prof Dr. Jabar. Dr. Jabar mesti sejak kena. Memang tak kalan dari jauh kena untuk gubernur atau yang hana hino. Karena melihat memang bagainya atau yang lain-lain kemampuan. Jadi juga bang sebab ada lain mungkin yang sabah dua. Memang golong meratain. Jadi bila satu dua cabang keilmuan
yang memang hana ejaknya belum begah yang mungkin beta kenan dayah ke syarah Baiquni. Ya, nyen pembahasan. Nah, dayah pernah mati ilmiahnya. Minhatul Mughith. Jadi mio klaim genaya dayah adalah untuk fokus kepada kajian turas. Dan di dayah rupaji kitab Mustalahul Hadis cuma Minhatul Mughith. Minhatul Mughithnya kitab kan turas. Kitab yang kadang ulama mantang tertuhun kuno jarak mereka buat turas ya. Ya mantang juga kan kontemporer. Karena ya mantang mungkin sabuh dia kadang kali pak mantang tak kira dalam tertuhun. Dari pegah turasnya adalah yang sebelum 100 tahun betul kan? Jadi kan nanda kan Baiquni hana baca. Jadi syarah Baiquni Atra Zurqani tersebut hana baca. Jadi ada dari Burrawi, Nukhbah dan lain-lainnya hana dipertanyakan lagi. Syarah Baiquni yang memang hana terbaik dah. Kipan cara cin cik bak dah masing-masing nada mak syarah Baiquni. Jangankan khatam mengekeun kata. Hana leju hana gedepu juna kitabnya. Pernah mati kitabnya. Mungkin hampir 5-6 tahun. Kemudian baru karena terbuka mungkin bajut kagak sadari kekurangan pudip lah. Ya, mbak. Jadi mungkin dalam ilmu bang sekali kita yang mesti lagi mustalahul hadis lagi yang dalam ilmu yang kita yang geluti yang tengok gembar-gemborkan bahwa kita yang ahli nan tahqiq kita yang fikih. Apakah fikih tersebut yang kita yang beta pegang yang diajarkan di dayah sudah pegang sudah maksimal ya mbak. Jadi me tanya jenis hina fikih adalah yang dapat sebagai tujuan akhir adalah tuhfatul muhtaj tuhfatul muhtaj. Jadi jenis beilai dapat pegang lebih ni banyak daripada kitab Mutaqaddimin yang tempat rasa berkitabnya secara paripurna kan di dayah. Ditekan karena yang merempat rasanya ketika katib dia. Ya. Jadi bahkan lu rasa bila tak ikuti alur kurikulum harusnya dayahnya memang sejatinya haruslah martabatnya tinggi karena kita kurikulum je rakyat. Jadi di antara langkah menyusun evaluasi ya mungkin jadi turn. Jadi back dapat turn derajat kitab kepada santri. Tak usahakan dengan cara dapat santri talabahnya kepada derajat kitab yang tinggi. Tidak pintat awaknya kan kepada derajat kitab yang tinggi yang lebih. Jadi kita yang pertama dia bertapa khatam kawannya. Tapi tak tentukan yang pernah berkata. Yang A. Yang A dapat khatam. Yang hana khatam gimana temai hidup puma atau ilmiahnya? Mulang keroi. Munyona. Jadi munya jadi jenis peran dayah ketika lagi kan hana beda dengan pemerintahan muka lagi kan. Nah, mangga. Jadi munya main pulang bakdo sih memang pulang bakdo pun kon. Sebab kan apa benar hana pu bahi berjile tu 37 itu pun mulang keroi. Ya. Berarti tanya ingin tak ingin putakun tak wariskan pekatun hana tahdir ketika abut. Iran mesti jenuh lung ada. Lum pribadi munyo memang nak kesempatan kembali lumbut. Katun te mungkin akal lum pilih gurai yang kagak juk sabah ilmu yang lumbut baganya. Tanya jenuh kata but benar kan? Kata but katrip tak but dah. Yang tak inginkan urung purna baganya adalah urung yang jud. Yang ke ahli yang kali lewat paduk ge bab kitabnya. Yang gedepu bahawa pembahasannya akan nak kembali dia akan dijelaskan yang memang kitab tersebut memang enggak jud. Nyamba. Jadi bila santri tersebut nah sira dua yang gedepu bahawa gure kalau baca segala gedepu bahawa barunya galan. Yang menghalangi awaknya untuk hai protes tidak demurka tak. Jadi konsep demurka yang sangat membantu ni oleh gara-gara anak berkat dan temerka memang tanya gure-gurenya keaman dia baca buat. Padahal santri kan berhak memilih guru. Dalam taklim juga jelas. Ya, jadi dia hanjur ni kan. Tanya dayah hanya meten dengan dayah berarti dayah perlu mengevaluasi itu. Mungkin dalam halnya pudakeun hak prerogatif dayah untuk menentukan kemenangan kan. Tapi yang lu nak pegah bahawa ketika jenuh tak biarkan urung yang tak berharap bahawa untuk ada kesembut gemulang. Lam nawate gemulang. Lam tan ke? Lam hana dan tengok tak kalan jenuh kebanyakan.
Kebanyakan gure-gure kita yo, lam 20 orang sumber di dayah. Ni orang sibuk tu. Ya, jadi kan gerempak mulang ke? Gerempak mulang. Daleh pun gerempak mulang. Sang santri baik dah pejuk menan-menan. Katanya menan-menan awal, talabahnya baik menan-menan lem saja. Jadi dari yang Tengku sampaikan bahwa tanggungjawab dayah memang cukup raya untuk santri. Untuk santri, peran untuk menunaikan perannya. Nah, yang untuk santri memang cukup raya, apalagi memang untuk masyarakat ini, pula untuk bangsa. Berarti dari yang Tengku sampaikan bahwa dayah mestinya mengevaluasi lagi dengan keadaan yang lagi rupa, pendidikan sebagai evaluasi. Bukan berarti yang kan haji salah. Evaluasinya evaluasi untuk memperbaiki untuk iklam. Upgrade. Alanya Tengku masa peran dayah untuk bangsa yang masyarakat. Bukannya gitu. Atau kagak ada. Ya. Nah lagi kita pegah guna bawai kan. Ya, peran kultural ketentena. Cuman karena efek samping daripada kondisi masyarakat yang pertumbuhan memang luar biasa kan. Mendadak masyarakat kita yang jenuka dan kebutuhan kepada ahli agama juga cukup berat tinggi. Kemudian kan. Jadi ini mungkin peran dayah untuk menjamin bahawa alumni uru-uru yang pelih dalam kampung, pelih. Kirim kampung. Yang kirim dalam kampung, yang diizinkan untuk pulang tersebut kan. Uru-uru yang berkualitas. Jino dayah-dayah yang memang program untuk menghasilkan pimpinan dayah. Hanjut pokoknya pedang dayah. Memang kamu jiplak dalam perut dan kurak ke bahawa baik pedang dayah. Buka dayah. Pedang dayah. Buka dayah. Pokoknya buka dayah. Mampu pokoknya buka dayah je. Makin liu dayah makin god. Kan memang nyan adalah betul selepi. Ya betul. Bahan je. Ya, cuman peran je hanya mencegah buka dayah. Peran dayah di masyarakat hanya mencegah buka dayah kan. Juga dayah peran katanya jenuh ada depu kan. Jenuh kondisi di masyarakat katanya. Nya sering lu sampaikan rakan-rakan mahali bahwa nasirah santri gelah limang gara-gara satu lain hal KIP jabut. Di kampung melinggai yang imam. Di kampung imam cik ke hanali. Dia kaya. Hanali urut lain man. Enggak yang nak jabut. Nya bangga benar. Tabuh ke yang lah. Buh ke yang. Gila kejadian. Ya, kau kan baik pakai lele dengan hana. Pokoknya kamu nyele. Okey. Ya benar. Nuwa drone. Kampung yan. Nuwa kana yang kampung iran ni, ke kampung ron pun yan. Kampung urin yang pokoknya kan waron kena. Iran 18 tu dia. Yang semubut ukuran 2 ge khatam urang, 2 ge khatam kitab sapon betul. Kemudian enggak 2 ge lebih 7 urang. Ya. Pajan nuwa yan setelah 10 tahun ataupun setelah 7 tahun rakan bunuh kana dia. Kana kampung. Jino ketika anda pegah ada pendapat drone tena urung tanya masalah nelerai masalah fikihiyah di kampung yang bertabrakan kan ngerakan gedenya yang waglah limang bunuh nyamban jadi dia kan baik pura-pura lah tapit mata bahawa glah limang tu dabut di dayah nyo kamu madasit memang hana mada kana le dawo mendasar nanti ya memang ujian lah kena di dayah. Jadi taduklah sampai dah limang dia hanya meta pukoh mungkin hana teruk. Antara tidur. Ya, jadi jadi tak pukoh sakit ule kan kabu maawa kampung. Ada naik balik kalau dentai gebu. Nah gebu. Jadi bertabrakan dente terjadi konflik antara Tengku yang memang jut gebutnya. Dengan Tengku Atom pun. Ya, Tengku Atomnya karena nama di masyarakat, kajak kepanutan masyarakat, karena peran yang di masyarakat. Padu boh anu urang kagak boh nani kampung. Sejuk urang getaram ni. Jadi padu boh kami kagak yang sejuk kampung. Jadi makanya jino peran dayah milun nyo kanlah putakeun tajak diktu. Tapi bak lung kira ya amio hemat lung pribadi harusnya dayah kajak turun tangan ya. Berarti nak peran dah berarti alumni tanya hidup yang memang hana layak alam. Ya, berarti kiban mah layaknya kan bukan dapat drone. Berarti dah heu dayah dah pernah kembali. Jut dah kan dayah memiliki peran tanggungjawab dayah. Berarti iron kekurangan drone hino. Hinan bak posisinya laju bermanfaat kepada masyarakat tapi perdalamnya.
ataupun setup daripada pegah-pegah hukum karena ron hana truk hotel tu tingkatnya nak tembak awal. Di lah fungsi daya gelegalkan kayaknya untuk hukum atau mana? Hinan ke kalau ingin berperan. Nyo nak berperan daya harusnya begitu pun bahawa alumni gihidih yang bermasalah dengan masyarakat, dengan sesama dengku kah? Dinyo dengku kan hana terasa ke harap lep lebih kah? Cuman sebuah pertanyaan terakhir dari Lun. Pukeh tanyo sudah tak maksimalkan kekuatan daya di mana padahal tanyo bunuh tanggung jawab tanyo terhadap dayahnya sendiri rayu, terhadap masyarakat juga rayu, terhadap bangsa agama pi berat rayu. Pukeh kan maksimal tanyo. Menyo golom tak maksimal, apa solusi terakhirnya? Nyo peran gampong tu peran dengan daya. Mandua je. Kita rangkum je. Rangkum berarti lam ara finnas aiban. Kana qsil qadirina ala tamam ku nabi tayyib al-nabi. Hana lum kalan lam aib yang lebih rayu ketimbang aib orang yang pubut tapi hang pubut. Kau menang kan? Lam ta'lim kana kebegan lam ara finnas aiban kana qsil qadirina ala tamam ya. Jadi tanya daya mampu. Bila ingin tak nak pegat perubahan dalam daya tu, perubahan dengan arti positif, kau menang kan? Mampu daya. Daya mampu mengubah adat-adat yang hanagat dalam daya. Daya mampu mengubah cara mendidik anak santri yang berubah zamannya. Daya pula mampu untuk memberi pengaruh yang besar daya ulua. Kita pegang bunuh tadi kan. Di antara proyeksinya daya jidge dikte alumni baik yang pakai dengan daya lain. Yang menghalangi di antara katanya jenis di berperan daya yang mana mungkin hana sebanyak orang yang di kampus-kampus yang tubik setiap tahunnya di daya. Tapi karamai. Ya, di daerah-daerah katanya ramai orang daya. Tapi di antara yang menghalangi katanya puatra hana sinkronasi dengan lembaga daya lain. Manteng na sekat. Manteng na sekat antar daya A dengan daya B. Yang mana hanya terlalu telat sebenarnya kita pakai lagi-lagi kan. Kanya 2026. Itu kan hanjit kerjasama hanya gara-gara beda lembaga daya. Memang tengok ketika hanali urang kafe dengan temu perang sabero, dengan temu perang urang kafe kita perang sabero. Ngawahabi dia. Kahana wahabi daerahnya pakai ngurung daerah lain. Kan apa? Jadi memang lagi galak tu guna konfliknya guna pakai galak. Jadi nyo di antara hal yang menghalangi bunuh. Dan nyo yang menghilangkannya menulah daya. Berarti daya punya kekuatan. Setiap dayahnya punya kekuatan untuk diterangkan kepada santri bahawa awak kata lun pubut untuk agama, untuk pemulia agama, untuk pemayangan agama, untuk pebedah agama. Bukan hanya lembaganya perlu kita dukung. Lembaga tempat tinggal di tanyonya perlu kita bantu, perlu kita dukung. Tapi yang lebih salah agama. Bujut tahu tak kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan tiba minta ilmu untuk peraya rau. Tapi minta ilmu untuk peraya agama. Kan untuk peraya rau, kan untuk peraya lembaga rau. Peraya agama. Nyan misi akhirnya. Kan dia kan ganto Nabi. Dia baca khutbah ganto Nabi. Jatahkan Nabi yang baca khutbah. Jadi kan ketika je kewarih Nabi kok warih Nabi tukang pakai kau warih Nabi. Maka dalam halnya solusi yang bisa dilakukan oleh daya Bronyo karena punya kekuatan yang paling sederhana aja putra. Sebagai penutup. Sebagai closing. Iya. Closing daya ajud mengambil peran dari dalam dan luar kan. Dari dalam dan luar untuk pertama dalam kurikulum, dalam pendidikan, dalam wejangan-wejangan kepada santri. Bahawa tujuan ketanyanya adalah untuk bantu agama. Dan ketika yang tak perlukan di daya hino puatra yang mangat tegar dalam arti kekuatan getanya bersih ketika dawa ya pondasi getanya bekang. Turas getanya memang bermantap. Betul-betul tahke. Ya, kemudian ketika dawa kampung dan yang adalah sebuah modal utama kan. Dan ketika dawa kampungnya hanjut ditanya sebagai sebuah entitas yang akan memberi dampak kepada masyarakat. Dampak mesti bak contoh kita bunuh kan. Dan bertapahami putakan kemampuan masing-masing. Kata berarti kita awai tahu dari daya ya. Obi kadar road lah. Puduk draw bat tempat draw. Ya.
Bak yang kan tempatnya kenan tak kata you. Ya, ini baik je Tahu kedua, diri. baik je kedua dong. Baik Tengku, berarti dari yang Tengku paparkan dari Bun Hokam bahwa Dayah memang betul-betul punya peran besar Ya. untuk santrinya, Nah kekuatan besar. untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa. Tinggal Dayah huronyo ge evaluasi lagi, perbaiki lagi putra-putra yang memang belum sempurna. Ya. Kalian kesadaran bahawa betapa besar kekuatan Dayah. Ini memang harus tersadari. Menyadari kekuatan tersebut. Jadi yang tersampaikan dari Buno bukanlah tujuan untuk menyalahkan dan lain-lainnya. Yang sudut pandang mentong kan. Sudut pegang untuk pesalah pihak masalah haji. Senang orang yang kalian yang sebagai sebuah pesalah, ya untuk pesalah lebih agak mungkin masalah. Tapi memang sih untuk pesalah. Ya, memang murni untuk evaluasi kembali. Supaya memang uke akan lahir bustanul Bustanul muhaqqiqin. muhaqqiqin lain, baik bustanul. InsyaAllah. Baik bustanul mutasaddiqin. Memang dah terkah pun aku ni. Bukan Mungkasirin qulubuhum. memang bahaya dah. Jadi bustanul minta terkah yang baik nali. Kaji nabi yo. Enggak tunggu. Nah, pesan terakhir tunggu dari Rawana untuk kalangan Dayah boleh, untuk masyarakat juga. Baik sampai salah ge artikan Dayahnya. Ya, bagi kalangan Dayah, rakan-rakan kolega-kolega alung yang berkecimpung di ilmu pengetahuan agama kan Ya. di Dayah ataupun di luar Dayah haji nasihat rahimahullahu man arifa qadra nafsah. Tadu kadar rod dan be piu-piu tak kayuh tak murno ilmu agama walaupun di katruk kampung tu. Ya, yang mentong di Dayah bergalak dengan ilmu. Ya, karena nyo ke yang je ke sumber gedanya untuk pijakan gedanya untuk tak berfikir. Jadi setiap kebijakan di Dayah pun lah orientasi untuk mengembangkan ilmu. Dan kepada masyarakat pun baiklah oknum-oknum padut draw yang minta sedekahnya untuk hukum untuk mendung. Pegang Meskipun mendung gede meskipun kada tabah batalion kan tapi oknum. Ya. Jadi memang sudah dua yang tungku-tungku yang kalian di kampung ataupun bak media sosial yang hana sesuai lagi harapan, hana sesuai lagi yang jatah yang depu tungku ndihkan menan. Nyo maklumi. Hanya karena nyolong pribadi long kalian adalah sebuah bukan anomali tapi memang nasib nyanjan ya kesilapan dalam ataupun kekurang hanatat peduli urung-urung yang ka tubit kampung yang ka berkecimpung dalam masyarakat dengan ilmu yang ka kedepu. Yang kemudian Enggak, tunggu. Terima kasih Ya. wate dan kehadiran tunggu di sini. ya terima kasih banyaknya kan ulang tamu-tamu kan undang tamu-tamu Ustaznya. Permintaan dari banyak kalangan. Baik, tunggu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nyo bermanfaat ke gedanya Bandung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menemani kami selama ini. Jangan berpaling kepada yang lain, terus setia di DMDH TV. Demikian dari saya, Tengku Syibran Malasi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.